Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan tentunya bersama donat kembali. Ini bisa lihat ya, donatnya empuk banget, permukaannya mulus dan seratnya ini halus banget, lembut selembut kapas. Disimak sampai selesai, jangan sampai dilewatkan karena saya akan share bagaimana tips-tipsnya dan langkah-langkahnya. Oke, langsung aja ke cara pembuatan. Oke, di sini 3 kuning telur dan susu cair saya aduk ya hingga tercampur rata sebanyak 320 gram. Ini telurnya saya pakai kuningnya aja, tidak dengan putihnya. Dan kenapa? Karena kuning telur ini bahan pelembut alami sehingga dapat menghasilkan donat yang empuk, lembut, tahan berhari-hari. Oke, di sini sudah saya timbang untuk bahan keringnya, tepung, gula, susu, dan ragi, kemudian bread improver. Lalu ini diaduk rata. Nah, kemudian masukkan bahan cairannya ini secara bertahap ya, jangan sekaligus. Tujuannya supaya bahan cairannya ini terserap dengan baik ke dalam tepung sehingga nanti dapat menghasilkan serat donat yang halus dan juga panjang-panjang. Dan supaya kita bisa mengontrol bahan cairannya juga ya, supaya tidak kelembekan. Jadi kalau dirasa ini sudah cukup bahan cairannya, jadi tidak perlu dimasukkan, atau sebaliknya kalau misalkan dirasa ini kurang, kita bisa tambahkan kembali. Oke, tahap berikutnya mixer adonan menggunakan kecepatan rendah. Ini juga ada fungsi dan tujuannya ya, supaya adonan ini teksturnya tuh halus, jadi tidak kasar. Dan ini nanti yang akan menghasilkan serat donat yang halus dan panjang-panjang. Jadi kalau sekaligus menggunakan kecepatan tinggi, nanti adonannya tuh akan kaget dan nantinya kasar gitu ya. Nah, di menit kelima ini kita masukkan margarin. Ini saya pakai margarin ya, bukan butter. Tapi kalau teman-teman mau hasil donatnya itu lebih enak, kemudian lebih lembut, nah itu bisa gunakan butter ya. Karena butter juga ini bisa fungsinya itu ya, bisa melembutkan adonan ya. Nah, ini di mixer lagi menggunakan kecepatan rendah selama kurang lebih 5 menit sampai adonan ini tercampur rata ya dengan margarinnya. Nah, di sini ada bagian paling terpenting ya menurut saya. Ini juga dapat membantu hasil donatnya nanti lebih lembut, lebih empuk, seratnya itu lebih halus dan juga panjang-panjang. Jadi adonannya itu lebih elastis. Oke, di sini kita matikan mixernya, kemudian ini dibungkus menggunakan plastik ya. Selanjutnya masukkan ke dalam freezer selama minimal 3 jam sampai 5 jam ya. Oke, nah ini 4 jam kemudian adonan saya keluarkan dari freezer. Ini sudah setengah beku ya. Dan ini langsung saya mixer. Ini saya gunakan mixernya kecepatan rendah dulu karena ini adonannya tuh sudah setengah beku ya, jadi sedikit keras. Jadi ini mesti hati-hati dengan mixernya, jangan sampai rusak ataupun patah. Nah, kalau adonan sudah seperti ini, sudah tidak beku atau keras lagi, ini naikkan aja kecepatan mixernya menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan ini kalis. Dan ini terlihat ya, adonannya tuh sudah pucat dan ini sudah terlihat kalis dan lembut, halus ya. Ini kita akan matikan mixernya. Nah, teman-teman, dengan cara seperti ini hasil donatnya itu betul-betul sangat berbeda. Dan ini hasilnya tuh benar-benar seperti kapas ya. Nah, biasanya saya gunakan air hangat atau susu hangat ya untuk dapetin serat donat yang halus dan lembut seperti kapas ya. Tapi untuk kali ini dengan cara yang berbeda ya. Nah, selanjutnya ini olesi tangan kita menggunakan minyak atau margarin atau butter. Kemudian bulat padatkan adonannya seperti ini ya. Tahap selanjutnya timbang adonan.
Untuk berat masing-masing di sini saya timbang seberat 25 gram. Dan langkah berikutnya ini kita akan bulat padatkan adonan. Ini dikempiskan dulu supaya tidak ada bubble-bubble ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, tuh adonannya tuh lunak, lembut dan halus banget ya. Nah ini kita bulatkan dengan meronding di tangan seperti ini. Nah kita lihat bagian bawahnya, ini kita kunci rapat sampai benar-benar tidak ada bagian yang terbuka. Nah kemudian sedikit ditekan-tekan supaya permukaannya itu sama-sama mulus dan sama-sama halus ya antara bagian bawah dan atas. Nah ini celupkan dulu ke dalam tepung, kemudian susun di wadah ya. Nah oke, di sini saya gunakan papan talenan ya, karena meronding di atas baking mat ini agak sedikit geser-geser, jadi menurut saya kurang nyaman. Nah makanya saya ambil papan talenan ini ya. Nah bulatkan sampai mulus, padat dan kencang ya. Sama ya seperti tadi, ini dicubit-cubit bagian yang terbukanya ini sampai terkunci rapat, lalu tekan-tekan sampai rata gitu ya. Oke, selanjutnya celupkan ke dalam tepung, kemudian kita akan susun di wadah. Oke, selanjutnya ini akan diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah diistirahatkan selama 20 menit, langkah berikutnya ini kita akan pipihkan adonan. Gunakan cetakan berdiameter 6 cm. Nah, setelah ditaburi tepung, kita masukkan aja ke dalam cetakan. Tekan dengan pelan seperti ini. Tidak perlu sekuat tenaga ya. Ini pelan aja. Jangan sampai tipis dan padat ya. Ini biarkan masih bervolume supaya nanti hasilnya setelah digoreng itu berwhitering ya. Oke, lubangi bagian tengahnya, ini saya pakai spuit. Ini saya gunakan ujungnya tuh yang bagian kecil ya, untuk menandai aja. Ini supaya rapih gitu ya. Dan ini supaya tidak banyak adonan yang sisa juga ya, karena ini adonannya kan hanya 25 gram. Siapkan wadah, ini saya pakai box plastik donat ya, kemudian ini disusun di dalam box plastik donat. Nah ini kita akan pipihkan lagi, tapi sebelumnya ini dirapihkan dulu bagian pinggirannya, karena terkadang kita tidak rata ya membulatkan, jadi masih berenjal-berenjul gitu ya. Nah ini kita masukkan aja ke dalam cetakannya, kemudian ditekan pelan aja, pastikan gelembung-gelembung udaranya ini pecah ya. Terkadang kan bunyi kretek-kretek gitu, atau bunyinya tuh ces gitu ya. Nah itu sudah keluar ya. Ini tujuannya supaya nanti donatnya itu hasilnya tidak kopong ya di dalamnya itu ya. Jadi donatnya tuh berisi gitu ya. Nah kemudian ini dilubangi, bisa pakai alat apa saja ya. Ini kita lebarkan karena ini lubangnya kecil ya, supaya hasil donatnya nanti diameternya tuh lebih besar ya. Ini kan pakai cetakan 6 cm, jadi hasilnya nanti lebih dari 6 cm ya. Dan supaya bagian tengahnya ini tidak tertutup kalau sudah ngembang nanti ya. Selanjutnya proofing adonan, untuk waktunya menyesuaikan aja. Dan ini saya proofing selama kurang lebih 50 menit ya. Ini maksudnya di menit ke-50 saya buka tutupnya, kemudian ini biarkan kena angin gitu, diangin-anginkan ya, atau proses drying ya, supaya adonannya ini tidak lembab karena tadi kita tutup rapat gitu ya. Nah kemudian di saat ini atau di menit ini, di menit ke-50 ini ya, saya panaskan minyak di api kecil sampai minyaknya ini benar-benar panas. Jadi untuk panaskan minyak harus ya dengan api yang kecil.
Nah, oke, ini setelah panas, kemudian ini kita akan goreng. Di sini saya goreng bagian atasnya dulu ya, jadi dibalik gitu ya. Dan ini bisa dilihat ya, hasil donatnya tuh montok-montok. Nah, kalau kita gunakan api kecil, hasil donatnya itu ya, warnanya itu bisa merata, kemudian permukaannya pun tidak beruntusan, jadi mulus dan halus. Apalagi ini adonannya tadi tuh berbeda dari biasanya, ini teksturnya tuh sangat lembut dan halus banget ya, tidak ada kasar-kasar. Jadi ini rekomendasi banget ya teman-teman untuk tips dan cara-caranya atau langkah-langkahnya ya. Ini bener-bener hasilnya tuh sangat lembut, sangat empuk, dan donatnya tuh menul-menul ya. Insya Allah ya, kalau kita lakukan dengan baik, step-stepnya itu sesuai dengan di video, insya Allah ya hasilnya akan bagus ya. Dan ini menurut saya sih ya udah bagus ya teman-teman. Karena selama proses perjalanan ya saya ngedonat, jadi memang ya bertahap ya, tidak sekaligus langsung bagus. Jadi bertahap gitu ya teman-teman. Dan saya pun masih terus sambil belajar, sambil membuat donat, sambil belajar bagaimana cara membuat donat yang empuk, lembut gitu ya. Terus bagaimana supaya white ringnya juga ada gitu ya, keluar gitu ya. Jadi itu memang perlu ini ya, kesabaran dan juga perlu banyak latihan ya. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, sebagian sudah saya masukkan ke dalam box donat dan ini untuk stok frozen ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya ini cantik ya, kalau menurut saya sih cantik ya. Ini sudah ada peningkatan lebih baik gitu ya. Semoga aja akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan untuk warnanya jujur saya suka banget ya dengan warnanya, ini kuning keemasan, cantik, tidak terlalu pucat dan tidak juga terlalu kecoklatan ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, bagian ini atas ya. Nah, ini bagian atasnya. Ini bisa dilihat permukaannya tuh mulus, dan ini bagian bawahnya juga sama-sama mulus dan halus ya, tidak kasar dan tidak beruntusan. Dan ini donatnya tuh empuk banget nih, bisa dilihat ya teman-teman, tuh diremas gini dia kembali lagi ya ke bentuk semula. Ya, saatnya kita eksekusi. Mari kita lihat seratnya ya teman-teman. Tuh bisa dilihat ya, ini disobeknya tidak yang ngaret ya teman-teman. Walaupun ini disimpan di freezer ya untuk beberapa jam, tapi tidak yang ngaret atau alot ya. Ini bisa dilihat tuh, seratnya tuh halus banget. Dan ini teksturnya tuh benar-benar lembut banget. Tuh bisa dilihat halus dan lembut. Ini jujur ya, selembut kapas. Ini bahkan selembut awan ya teman-teman, tuh bisa dilihat. Sangat lembut dan seratnya ini panjang-panjang ya. Oke, ini donatnya sudah saya masukkan ke dalam box dan ini akan saya masukkan ke dalam freezer untuk dibekukan selama 1 malam atau minimal 3 jam ya, supaya donatnya ini ketika kita kemas ke dalam plastik jadi sudah dalam kondisi beku, supaya nanti ketika dikemasnya itu tidak rentan penyok ya. Akan tetapi saya tidak videokan ya pada saat saya mengemas. Ini saya kasih lihat contohnya aja yang sudah saya kemas. Ini saya ambil dari freezer. Ini seperti ini ya, diisi sesuai selera aja. Ini saya isi satu lusin gitu ya. Untuk plastiknya ini saya pakai merek Tiger ya, Tiger gitu ya. Plastik anti panas sih sebenarnya. Ini ukuran 2 kilo. Jadi anti panas untuk dibekukan. Gimana ya? Ya begitulah ya teman-teman.
Dan selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.